Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang terus-menerus Allah taala berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik Allah Ta'ala berikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas kebaikan, amalan-amalan soleh yang merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas kebaikan yang kita lakukan semuanya menjadi amal soleh yang memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan tambahan taufik kepada kita sehingga kita bisa istiqomah di dalam meniti jalan yang benar ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali insyaallah, yaitu pembacaan dari kitab Aqidatut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, di mana pada pertemuan yang terakhir kita telah membaca sebagian dari penjelasan penulis yang berkaitan dengan sihir, perdukunan dan ramalan. Yang dari apa yang telah kita baca kemarin, kita telah mengetahui bahwasanya sihir yang dia adalah perbuatan yang hakikatnya adalah adanya kerjasama antara tukang sihir dengan jin-jin yang jahat atau para syayatin dalam rangka untuk memberikan pengaruh kepada orang lain, baik dalam fisiknya ataupun dalam akalnya atau dalam hatinya, yang mana hal itu tentunya tidak bisa terjalankan, tidak bisa dilakukan oleh para tukang sihir kecuali jika mereka mentaati apa yang disenangi oleh para syayatin. Ringkasnya adalah bahwasanya sihir itu tidaklah terjadi kecuali dengan perbuatan syirik. Oleh karena itu, para ulama rahimahumullah taala menjelaskan dengan sangat gamblang, termasuk juga di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengatakan bahwa dakhilun fi syirki, maka sihir itu sebenarnya dia adalah masuk dalam kategori syirik, karena dia tidaklah mungkin terjadi kecuali dengan kesyirikan. Bahkan beliau di sini mengatakan fahuwa dakhilun fi syirki min nahiyatain, sihir itu masuk dalam kesyirikan dari dua sisi, dari dua sudut pandang. Artinya dia merupakan kesyirikan bukan hanya dalam satu sisi pandang saja, tetapi dalam dua sudut pandang yang keduanya adalah sama-sama kesyirikan yang besar. Yaitu beliau mengatakan an-nahyatul ula, sisi yang pertama atau sudut pandang yang pertama, ma fihi min istikhdami syayatin wa ta'alluqi bihim wa taqarrubi ilaihim bima yuhibbuna, yaitu adanya sesuatu yang ada di dalam sihir tersebut berupa istikhdami syayatin, permintaan bantuan kepada setan-setan. Jadi dalam praktek sihir ini pasti akan terjadi tukang sihir minta bantuan kepada syaitan, itu pasti. Karena adanya hal tersebut, permintaan bantuan kepada syaitan-syaitan, dan juga adanya ta'alluq bihim, adanya ketergantungan terhadap setan-setan, wa taqarrubi ilaihim bima yuhibbuna, dan adanya praktek mendekatkan diri kepada setan-setan dengan perkara yang mereka cintai. Artinya tukang sihir ini pasti melakukan ini semua.
untuk mereka bisa mendapatkan bantuan dari setan, mereka harus ini melaksanakan perkara-perkara yang disukai oleh setan. Liyaqumu bi khidmatis sahir, agar tujuannya adalah agar para setan itu membantu tukang sihir ini dalam melaksanakan aksinya, mungkin menyantet orang atau mungkin untuk mengetahui barang yang hilang dan lain sebagainya. Ya, sehingga dari sisi ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengetahui ini merupakan syirik dalam hal uluhiyah. Syirik dalam hal apa? Uluhiyah. Di mana uluhiyah itu adalah apa? Hak Allah Ta'ala untuk diibadahi. Artinya ketika seseorang itu memasrahkan atau menyerahkan perbuatan-perbuatan yang dia hakikatnya adalah ibadah kepada para syaitan, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah Ta'ala dalam hal uluhiyah atau dalam hal ubudiyahnya. Ya. Jadi ini sisi yang pertama, bahwasanya di dalam sihir itu ada kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid uluhiyah, yang seharusnya peribadahan itu ditujukan kepada Allah, malah dia tujukan kepada para syaitan dalam rangka untuk apa? Mendapatkan bantuan dari mereka. Fasihru min ta'limi syayatin, maka sihir itu sejatinya adalah merupakan perkara yang diajarkan oleh syaitan, oleh setan-setan. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, qala ta'ala, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Akan tetapi setan-setan itulah yang kafir, di mana mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Ya. Jadi sihir ini sejatinya adalah apa yang diajarkan oleh setan-setan kepada manusia, ya. Dan mereka mengajarkannya tentunya dalam rangka untuk mendapatkan ini penyembahan, peribadahan dari manusia kepada mereka, yang intinya adalah agar manusia itu terjerumus dalam kesesatan-kesesatan. Ya, sebagaimana kita tahu bahwasanya nenek moyang mereka, yaitu iblis, telah memiliki dendam, ya, dendam kesumat terhadap siapa? Nabi Adam alaihissalam. Sebenarnya dimulai dari kesalahan dia sendiri, yang dia merasa apa? Merasa ujub, merasa lebih hebat daripada Nabi Adam. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkannya untuk sujud kepada Nabi Adam, lalu dia tidak mau, ya, karena kesombongannya dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Kemudian Allah Ta'ala menghukum dia, melaknatnya dan menjauhkannya dari surga. Akhirnya iblis itu marah kepada Nabi Adam, ya, menyalahkan semuanya kepada Nabi Adam dan berjanji di hadapan Allah Ta'ala untuk menyesatkan anak keturunannya, ya. Sehingga usaha setan yang dia merupakan anak buahnya iblis ini, mereka berusaha untuk menyesatkan manusia bagaimanapun caranya. Di antaranya adalah ini, mengajarkan sihir kepada manusia agar manusia itu tersesat jalannya ini dari jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi yang pertama, sisi kesyirikan yang pertama adalah sisi kesyirikan dalam hal uluhiyah atau dalam hal ubudiyah, di mana tukang sihir itu ini melaksanakan bentuk peribadahan, ini minimalnya adalah ketaatan yang dilakukan kepada syaitan, yang seharusnya ketaatan itu diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah mereka berikan kepada syaitan. Maka ini disebut dengan syirik dalam hal uluhiyah, ya, syirik dalam hal uluhiyah, artinya kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid uluhiyah. Kemudian yang kedua, sisi yang kedua, ternyata kesyirikan dalam sihir itu tidak hanya itu saja. An-nahyatu tsaniyah, yang kedua, ma fihi min da'wa ilmil ghaib wa da'wa musyarakatillahi fi dzalik, ya. Yaitu karena di dalam sihir itu terdapat dakwah itu klaim, pengakuan si tukang sihir ini mengaku memiliki ilmu tentang perkara yang gaib, ya. Tukang sihir mengaku mengetahui perkara yang gaib, ya. Misalnya gini, ketika seseorang datang ini mengadukan permasalahannya misalkan tentang barang yang hilang, lalu si tukang sihir ini apa? Menganggap dirinya itu bisa mengetahui perkara yang hilang, atau mengaku, ya, bukan mengaku kepada orang yang datang tersebut, kalau saya itu mengetahui barangmu di mana, tapi syaratnya kamu harus mendatangkan ini dan itu, gitu. Jadi orang ini, tukang sihir ini, ya, dia melakukan istilahnya pengakuan, mengaku-ngaku kalau dia itu mengetahui perkara yang gaib. Wa da'wa musyarakatillahi fi dzalik, ya, artinya dia mengaku
menjadi sekutu bagi Allah Ta'ala dalam hal tersebut. Kenapa demikian? Karena ilmu gaib, mengetahui perkara yang gaib, ya, itu sebenarnya adalah kekhususan milik Allah Subhanahu wa taala saja. Sebagaimana yang telah lalu kita pelajari, ya, bahwasanya Allah Ta'ala mengatakan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah hai Rasul, tidak ada yang di langit dan di bumi ini mengetahui perkara yang gaib kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Jadi mengetahui tentang perkara gaib adalah merupakan sifat khusus milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ketika seorang tukang sihir dia mengaku dirinya mengetahui perkara yang gaib, otomatis berarti dia telah mengaku menjadi sekutu bagi Allah Ta'ala dalam hal ini, ya. Wa hadza kufrun wa dhalal, maka ini merupakan kekafiran dan kesesatan, ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, ay nasib. Sungguh mereka telah mengetahui bahwasanya siapa saja orang yang mengambil sihir ini, ya, membeli sihir atau mengambil sihir ini, dia tidak akan mendapatkan di akhirat satu bagian pun. Maksudnya adalah dia akan berada di dalam akhirat nanti dalam keadaan celaka, sengsara, tidak akan mendapatkan kebahagiaan sama sekali, ya, tidak akan mendapatkan sedikit pun nikmat di akhirat nanti. Kenapa demikian? Karena orang yang melakukan sihir ini dia berarti telah kufur dengan kekafiran yang besar, ya. Nah, yang kedua ini, kesyirikan yang kedua ini, ketika tukang sihir ini mengaku mengetahui perkara yang gaib, berarti dia telah berbuat syirik kepada Allah Ta'ala di dalam apa? Di dalam sifat-sifatnya Allah Ta'ala ataupun rububiyahnya Allah Ta'ala, ya. Jadi karena mengetahui perkara yang gaib itu adalah merupakan sifat khusus milik Allah Ta'ala, dan itu termasuk bagian dari rububiyahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga dari sini nampak jelas orang yang melakukan sihir atau tukang sihir, ya kan, dia telah melakukan kesyirikan dalam dua macam kesyirikan. Yang pertama adalah syirik dalam hal apa tadi? Peribadahan, yaitu bertentangan dengan tauhid uluhiyah. Yang kedua adalah syirik dalam hal pengakuan dia mengaku mengetahui perkara gaib, yang ini merupakan syirik dalam hal sifatnya Allah Ta'ala, ya, atau dalam hal rububiyahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini merupakan perbuatan yang sangat sangat besar kesesatannya, penyimpangannya. Baik. Wa idza kana kadzalik, kemudian Syekh mengatakan, jika memang demikian sihir tersebut, fala syakka annahu kufrun, maka tidak ragu lagi bahwasanya sihir itu merupakan kekufuran yang besar. Wa syirkun yunaqidul aqidah, dan dia merupakan kesyirikan yang membatalkan akidah. Oleh karena itu para ulama, ya, menyatakan orang yang melakukan sihir seperti ini dihukumi kafir. Sebagaimana telah kita pelajari dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya tentang nawaqidul iman, pembatal-pembatal keimanan. Ya, selain syirik, maka sihir juga termasuk pembatal keimanan. Artinya menyebabkan seseorang itu keluar dari Islam. Ya. Tentunya sihir yang memang benar-benar sihir dengan bantuan setan, ya, karena ada istilah sihir itu terkadang disebutkan juga kepada praktek-praktek yang sesungguhnya bukan sihir secara hakiki. Maksud saya adalah seperti trik-trik tipuan tangan misalkan, ya, tukang sulap itu loh, ya, mungkin dia bawa kartu, ya, dikocok kartunya, kemudian disuruh orang itu mengambilnya, kemudian dimasukkan lagi, kemudian dia seakan-akan tahu, gitu kan. Yang seperti ini tipuan saja. Maka di sini meskipun mungkin tidak sampai pada derajat syirik besar sebagaimana yang sihir yang hakiki dengan meminta bantuan kepada setan, tetapi itu juga termasuk yang haram karena merupakan perbuatan mengelabuhi manusia, ya, menipu manusia, ya, walaupun mungkin sebagian manusia menganggapnya sebagai hiburan, tetapi ini sesungguhnya adalah merupakan, ya, ini perkara yang sangat menyimpang, ya, apalagi identik dengan sihir yang hakiki. Identik dengan sihir yang hakiki, artinya sangat dekat sekali dengan sihir yang hakiki, ya. Orang yang melakukan itu bisa jadi juga melakukan sihir yang hakiki. Oleh karena itu sihir itu hendaknya dijauhi seluruhnya. Nah, terkait dengan sihir yang hakiki, yaitu sihir yang dengan bantuan syaitan ini, maka para ulama menyatakan mereka adalah kafir besar, kafir dengan kekufuran yang besar. Dan Syekh mengatakan wa yajibu qatlu muta'atih, dan wajib
diberi hukuman bunuh kepada orang yang melakukan sihir. Ya, ini tentunya ketika tegak pelaksanaan hukuman-hukuman syariat Islam berkaitan dengan hukuman-hukuman pelaku kejahatan dalam pemerintahan, gitu ya. Jika tegak hal tersebut, maka orang yang melakukan sihir hukumnya adalah dibunuh. Ya, kama qatalahu jama'atun min akabir sahabati radhiyallahu anhum. Sebagaimana sekelompok dari pembesar-pembesar sahabat dahulu juga pernah memberikan hukuman bunuh kepada tukang sihir, dan ini diriwayatkan sebagaimana diterangkan oleh para ulama, diantaranya diriwayatkan dalam musannafnya Abdul Razzaq, diriwayatkan dari 3 sahabat besar, yaitu Umar bin Khattab, kemudian Hafsah bintu Umar, dan yang ketiga adalah Jundub. Ya, 3 sahabat ini diriwayatkan bahwasanya mereka memberikan hukuman bunuh kepada tukang sihir, karena sudah ma'ruf di kalangan mereka bahwasanya pelaku sihir itu adalah orang yang keluar dari Islam. Ya. Baik. Kemudian Syekh mengatakan, waqad tasahala an-nasu fi sya'ni as-sahiri was-sihri. Nah, ini kemudian beliau memberikan pernyataan tentang hal yang sangat disayangkan pada zaman sekarang ini, ya, bahwasanya orang-orang sekarang karena kebodohannya telah bermudah-mudahan dalam masalah ini. Mereka tidak menganggap ini sebagai sebuah kesesatan. Ya, beliau mengatakan waqad tasahala an-nasu fi sya'ni as-sahiri was-sihri. Orang-orang, ya, telah bermudah-mudahan di dalam masalah urusan pelaku sihir dan urusan sihir ini sendiri. Artinya karena kebodohannya manusia, karena jauhnya mereka dari ilmu yang benar tentang agama ini, maka mereka menganggap sihir itu perkara yang biasa saja. Ya. Wa rubbama addu dzalika fannan minal funun allati yaftakhiruna biha. Bahkan bisa jadi mereka itu menganggapnya sebagai salah satu fan, yaitu salah satu keahlian, yaitu kesenian, ya, kesenian, keterampilan, ya, di antara keterampilan-keterampilan yang mereka itu berbangga-bangga dengannya. Ya. Wa yamnahuna ashabahal jawaiza wa tashji', dan mereka kadang memberikan hadiah-hadiah kepada para pelaku sihir, ya, dan juga sebagai penyemangat untuk mereka. Seperti misalnya barangkali kita tahu, ya, adanya kontes-kontes, ya, pencarian bakat, gitu kan. Kemudian di antaranya di sana ada macam-macam, ya, ada yang penyanyi, ada yang tukang joget, ada yang macam-macam. Di antaranya ada yang tukang sihir ikut dalam hal tersebut. Kemudian diberi hadiah dan seterusnya. Ini adalah perkara yang telah terbiasa di kalangan manusia. Padahal itu merupakan kesesatan yang sangat nyata, ya. Walaupun itu kalau kita lihat asalnya dari orang-orang kafir, ya, tetapi masalahnya orang-orang Islam pun bagaimana, kaum muslimin sekarang itu seakan-akan hal itu sudah biasa, sehingga mereka juga ikut nonton, ya kan, bahkan kadang ikut meramaikannya, ikut-ikutan dalam membuat acara yang semacam itu, ya. Ini tentunya karena karena jauhnya mereka dari ilmu yang benar, karena jauhnya mereka dari agama, ya. Maka ini tugas-tugas kita semua, ya, tugas kita semua sebenarnya. Bagi siapa saja yang sudah mengetahui tentang hal ini, dia memiliki tugas, ya, untuk memberitahu kepada masyarakat tentang masalah yang penting ini, tapi tentunya dengan kadar kemampuannya masing-masing, ya. Baik. Wa yuqimuna an-nawadi wal hafalat wal musabaqat lis-saharah, ya. Bahkan mereka terkadang membuat, klub-klub, ya, klub-klub untuk berkumpulnya mereka orang-orang yang belajar sihir dan lain sebagainya, wal hafalat, pesta-pesta, perayaan-perayaan, dan musabaqat, perlombaan-perlombaan bagi saharah, bagi para tukang sihir. Wa yahduruha alaful mutafarrijin wal musyajji'in, yang dihadiri oleh ribuan penonton dan supporter. Au yusammunahu bisirk, dan mereka kadang-kadang menamakannya sirkus, ya kan, sirkus, tahu sirkus, ya. Ini yang jadi tontonan manusia, kadang membuat orang itu gembira, bukan bahagia, ya, gembira, senang melihat sesuatu hal yang aneh-aneh, di antaranya sihir, ya kan. Wa hadza minal jahli biddin, kata beliau, ini adalah merupakan kebodohan terhadap agama. Wa tahawuni bi sya'nil aqidah, dan meremehkan atau menyepelekan urusan akidah. Wa tamkinun lil abisin, dan
memberikan kesempatan tempat kepada orang-orang yang suka bermain-main terhadap agama, ya. Jadi sihir, ya, itu merupakan kesyirikan yang sangat besar. Jadi jangan sekali-kali kita main-main dengannya. Tadi sudah dijelaskan ada dua sudut pandang kesyirikan, sisi kesyirikan dalam sihir, syirik dalam hal uluhiyah dan syirik dalam hal rububiyah atau asma was sifat. Nah, kemudian di sini ini saya nggak ditampilkan, ya. Jadi ada pembahasan berikutnya adalah al-kihana wal irafah. Setelah menyampaikan tentang hal di atas, kemudian Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala menyatakan atau menyampaikan secara khusus tentang al-kihanah wal irafah. Kalau tadi sihir secara umum, yang sekarang kihanah wal irafah. Kihanah itu apa? Perdukunan. Irafah itu adalah ramalan, ya, perdukunan dan ramalan. Sebenarnya dengan sihir itu tidak jauh beda, karena kihanah dan irafah itu bagian dari sihir. Bagian dari apa? Sihir. Ya, perdukunan dan ramalan itu merupakan bagian dari sihir. Tapi bedanya apa? Kalau sihir itu lebih luas. Sihir itu terkadang untuk mempengaruhi orang lain, ya, memberikan santet, ya, kemudian memberikan rasa cinta kepada seseorang dan lain sebagainya. Itu sihir secara umum mencakup itu juga. Tapi juga mencakup perdukunan, ya, mencakup perdukunan. Nah, bedanya apa perdukunan itu? Perdukunan itu adalah di sini diterangkan wahuma, perdukunan dan ramalan ini maksudnya adalah iddi'a'u ilmil ghaibi wa ma'rifatil umuril ghaibah, yaitu klaim mengaku mengetahui perkara gaib, ya, mengetahui, ya, sama, ya, ma'rifati al-umuril ghaibah sama dengan ilmil ghaib, ya, mengaku seseorang itu mengaku mengetahui perkara yang gaib. Kal ikhbari bima sayaqau fil ardi wa ma sayahsulu, seperti misalnya memberikan kabar berita tentang apa yang akan terjadi di bumi ini, apa yang akan terjadi, ya kan, wa aina makanu syai'il mafqudi, dan di mana barang yang hilang. Ya, ini ranahnya siapa? Perdukunan, ya, perdukunan atau tukang ramal. Jadi dia mengaku mengetahui perkara yang gaib, entah itu gaib pada zaman sekarang terkait dengan barang-barang yang hilang di mana letaknya, atau gaib dalam kaitannya dengan zaman yang akan datang, apa yang akan terjadi nanti, ya. Baik. Wa dzalika an tariq istikhdami syayatin. Nah, yang termasuk perdukunan dan ramalan ini yang kita bahas ini, yaitu perdukunan dan ramalan yang tentunya dengan jalur minta bantuan kepada setan-setan. Ini yang sedang kita bahas. Adapun semacam perakiraan cuaca, ramalan cuaca gitu, ya, itu dengan bantuan setan enggak? Tidak, tapi dengan apa? Dengan penelitian ilmiah, ya. Jadi ada kemungkinan besok daerah ini hujan. Ini dengan penelitian ilmiah, bukan dengan bantuan setan. Maka ramalan cuaca seperti itu tidak termasuk bagian dari ramalan atau perdukunan yang sedang kita bahas ini. Hukumnya berbeda, jelas, ya. Atau mungkin memperkirakan apa yang akan lahir nanti dari janin dengan cara dilihat USG, ya. Oh, nanti janin ini keluarnya insya Allah adalah laki-laki, walaupun itu nggak memastikan, ya, walaupun nggak memastikan, cuma perkiraan saja, perkiraan nanti keluarnya laki-laki, dan kemudian perkiraan nanti HPL-nya tanggal sekian sekian sekian, ya, itu ramalan bukan, itu perkiraan. Dan itu dilakukan dengan cara apa? Cara ilmiah, kan? Ilmiah ataupun tajribah, itu dengan istilahnya eksperimen dan pengalaman, kan, gitu. Hingga tahu bisa dihitung sekian kelahiran seorang anak itu bisa dihitung HPL-nya sekian, kan, gitu. Ini bukan termasuk perdukunan, bukan termasuk yang sedang kita bahas ini. Karena yang dimaksud dengan perdukunan dan ramalan yang sedang kita bahas ini yang berkaitan dengan masalah akidah, yaitu tadi mengaku mengetahui perkara gaib, ya, seperti mengabarkan apa yang akan terjadi nanti, kemudian apa yang tentang barang yang hilang letaknya di mana. Namun itu dilakukan dengan jalur minta bantuan kepada setan-setan, ya. Makanya kadang orang yang seperti ini cara mengetahuinya atau cara mereka itu mengklaim mengetahui hal tersebut dengan meminta syarat-syarat tertentu yang aneh-aneh, kan, gitu. Minta syarat tertentu yang aneh-aneh, mungkin suruh dibawakan ayam yang hitam, ya, semua tubuhnya, atau mungkin disuruh bawa
apalah macam-macam, pokoknya suatu hal yang aneh-aneh yang tidak ada kaitannya dengan ilmiah, tidak kaitannya dengan perkara-perkara ilmiah, ya. Ini tentu jelas menunjukkan bahwa dia itu meminta bantuan kepada syaitan. Nah, dikatakan oleh Syekh di sini itu terjadi dengan minta bantuan kepada syaitan. Alladzina yastariquna as-sam'a minas sama', yang mana setan-setan ini mereka mencuri dengar dari langit, sebagaimana yang dulu pernah kita sampaikan ya dari kitab tauhid ya, bahwasanya ada setan-setan yang memang mereka itu berusaha untuk mencuri kabar dari langit yang Allah sampaikan kepada para malaikat dan malaikat menyampaikan kepada yang lain ya. Kemudian dicuri dengar oleh setan-setan tersebut, maka Allah Ta'ala menjaga kabar tersebut dengan mengirimkan semacam bintang jatuh dan semacamnya gitu ya, atau meteor dan semacamnya itu, untuk menjaga kabar tersebut agar tidak dicuri oleh setan-setan. Kadang-kadang setan yang mencuri itu terkena bintang itu terlebih dahulu, kadang mereka berhasil mencurinya kemudian disampaikan kepada setan yang di bawahnya dan seterusnya. Nah, kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin, maukah aku beritahukan kepada kalian kepada siapakah setan-setan itu turun. Tanazzalu ala kulli afakin athim, setan-setan itu turun kepada setiap orang yang banyak berdusta dan banyak berbuat dosa. Ini maksudnya tukang sihir. Yulquna sam'a, mereka itu mengarahkan pendengaran mereka kepada setan-setan tersebut. Wa aktsaruhum kadzibun, dan mayoritas mereka adalah orang-orang yang dusta. Baik setan-setannya ataupun para tukang sihirnya, semuanya adalah orang-orang yang dusta, banyak melakukan kedustaan. Nah, kemudian di sini Syekh menjelaskan kepada kita prosesnya, proses bagaimana setan itu mencuri dengar lalu kemudian disampaikan kepada tukang sihir. Wadzalika, dan itu adalah penjelasannya adalah anna syaitan yastariqul kalimata min kalamil malaika, bahwasanya setan itu mencuri satu kalimat dari ucapannya para malaikat. Ini terkait dengan apa? Perkara-perkara yang Allah perintahkan untuk dijadikan di alam ini. Jadi ketika Allah Ta'ala ingin mentakdirkan sesuatu, ya kan, maka Allah memerintahkan para malaikat untuk menyampaikan hal tersebut, ya, sehingga nanti akan terjadi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kalam yang dibawa oleh malaikat ini, ucapan yang dibawa oleh malaikat ini berusaha dicuri dengar oleh setan, ya. Kalau mereka mendapatkannya, fayulqiha fi udhunil kahin, maka mereka akan melemparkannya atau menyampaikannya kepada telinganya tukang sihir atau para dukun, yang akan disampaikan kepada telinganya si dukun. Dan kemarin telah diterangkan ya dulu ya, kita terangkan bahwasanya setan itu tidak hanya satu yang mencuri dengar ini, tapi bertumpuk-tumpuk. Ada yang di atas mendapatkannya kemudian disampaikan di bawah dan seterusnya sampai kepada telinga dukun. Wa yakdzibul kahinu ma'a hadzal kalimah mi'ata kadzbah. Yang kemudian si dukun ini, ya, bersamaan dengan kalimat yang dia dapatkan dari setan ini, yang ada kemungkinan benarnya karena diambil dari kalamnya malaikat yang menyampaikan wahyu dari Allah Ta'ala tadi, ya, wahyu terkait dengan takdir, ada kemungkinan benarnya, tapi juga ada kemungkinan salahnya, ya. Kenapa? Karena itu sudah ditularkan dari satu kemudian kedua dan tiga dan seterusnya, sehingga berpotensi menimbulkan banyak kesalahan, tapi ada kemungkinan benarnya. Maka si dukun ini dengan bermodalkan satu kalimat yang dia dengar dari setan ini, dia berdusta dengan menambahi kedustaan 100 kedustaan. Maksudnya dibumbu-bumbui dengan perkara-perkara lain yang dusta. Ini dukun, ya. Namun akhirnya apa? Fayusaddiquhun nas bisababi tilkal kalimah. Anehnya orang-orang itu membenarkan dukun itu gara-gara satu kalimat yang dinilai nyerempet kebenaran, gitu kan. Karena manusia itu memang sifatnya itu apa? Suka kagum dengan sesuatu yang aneh, kan, gitu kan. Biasanya umumnya manusia kan nggak tahu perkara yang akan datang, yang akan terjadi, kan. Ini ada dukun kok menyatakan sesuatu yang nyerempet, oh iya bener yang kata dukun itu, ya, padahal yang salah itu lebih banyak. Maka orang-orang menganggapnya dia adalah orang yang pintar, ya, orang apa? Pintar si dukun tersebut. Gara-gara apa? Satu kalimat yang dimungkinkan ada nilai kebenarannya tadi. Ya,
Bisababi tilkal kalimatil allati sumi'at minas sama, disebabkan dengan satu kalimat yang didengar dari langit itu orang-orang membenarkan si dukun, padahal sudah tercampur dengan banyak kedustaan. Wallahu azza wa jalla huwal munfaridu bi ilmil ghaib. Padahal ya ini hakikatnya adalah apa? Allah sajalah dia satu-satunya yang mengetahui perkara gaib. Artinya si dukun ini sebenarnya dia tidak mengetahui perkara yang gaib, ya kan? Tidak mengetahui perkara yang gaib. Maka beliau menegaskan, faman idda'a musyarakatahu fi syai'in min dzalika bi kihanatin aw ghairiha aw saddaqa man yad'i dzalika faqad ja'ala lillahi syarikan fi ma huwa min khasaisihi. Ya. Maka kata beliau, barang siapa yang mengklaim ya bersekutu dengan Allah taala di dalam sesuatu dari hal itu, yaitu dalam pengetahuan tentang perkara gaib, kok dukun ini mengklaim dirinya tahu, padahal yang tahu perkara gaib hanyalah Allah, ya, bikihanatin au ghairiha, baik dengan perdukunan ataupun yang lain, dengan cara-cara yang lain yang intinya adalah dia mengklaim perkara gaib, ya, mengklaim mengetahui perkara gaib, au saddaqa man yad'i dzalik, atau orang lain yang mungkin dia membenarkan dukun yang mengklaim dia mengetahui perkara gaib. Jadi ada dua pihak, ya, yang satu yang memang mengklaim dirinya mengetahui perkara gaib, yaitu para dukunnya. Yang kedua orang lain, orang-orang yang membenarkan si dukun. Maka orang tersebut, dua orang ini, dua pihak ini, faqad ja'ala lillahi syarika, dia telah menjadikan sekutu bagi Allah taala, ya, fima huwa min khasaisihi, dalam perkara yang merupakan kekhususan Allah tabaraka wa taala. Ya ini. Jadi dukun telah berbuat syirik karena dia apa? Mengaku mengetahui perkara gaib. Ya, padahal yang mengetahui perkara gaib hanya siapa? Allah taala saja. Demikian pula orang yang membenarkan si dukun telah berbuat apa? Syirik. Kenapa? Karena dia telah menganggap dukun itu mengetahui perkara gaib sebagaimana Allah mengetahui perkara gaib. Syirik kan? Syirik. Dua-duanya syirik. Ya. Baik, makanya nanti ada hadis yang sangat keras ya bagi kita, hadis yang sangat keras bagi kita, agar kita jangan sekali-kali bertanya kepada seorang dukun. Jangan sekali-kali, ya. Misalnya ada barang yang hilang, ya, coba-coba datang ke dukun, barangkali apa? Barangkali ketemu. Coba-coba ini yang masalah. Ini perkara akidah jangan dibikin coba-coba, ya kan? Coba-coba barangkali ketemu, ya. Ada lagi yang kena penyakit tertentu kemudian tanyanya ke dukun. Ini penyakit apa ya? Tanyanya ke dukun. Dianggap dukun itu tahu tentang dalemannya tubuh manusia tanpa adanya ronsen, tanpa adanya istilahnya yang dalam medis itu penelitian, diagnosa medis, tanpa ada diagnosa medis, seakan-akan dukun itu tahu perkara yang gaib langsung di dalam tubuh manusia. Ini juga sama, bahaya ini seperti ini, jangan sampai kayak gitu. Nanti ada ancamannya dalam hadis, ya, sekedar bertanya saja, ya, dikatakan dalam hadis tersebut, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Sekedar bertanya saja, ya, maka salat dia nanti tidak akan diterima selama 40 hari. Salat dia tidak akan diterima oleh Allah selama 40 hari. Oh, kalau gitu enggak usah salat aja sekalian. Enggak. Kalau enggak salat sekalian malah tambah dosa, meninggalkan salat. Gitu. Tetap salatnya wajib dia lakukan, tetapi pahalanya tidak diberikan. Karena ada penghalangnya, yaitu tadi bertanya kepada dukun. Sekedar bertanya saja. Nah, kalau bertanya kok membenarkan, ini yang lebih bahaya lagi. Bertanya kepada dukun lalu membenarkannya, maka dikatakan dalam hadis, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Maksudnya Telah kafir kepada Al-Qur'an. Kafir kepada Al-Qur'an. Besar atau kecil ini kekafirannya? Besar. Ya, kalau membenarkan si dukun. Karena dalam Al-Quran telah jelas yang mengetahui perkara gaib hanya Allah. Kok dia membenarkan dukun, berarti dia nggak percaya sama Al-Quran, kan gitu. Nah, ini bahaya banget. Maka harus hati-hati dalam hal ini. Nah, lalu kemudian beliau mengatakan, wal kihanatu la takhlu minasyirki, dan perdukunan ini tidaklah kosong dari kesyirikan. Maksudnya kalau tadi dari sisi pengakuan si dukun tadi mengetahui perkara gaib, itu sudah merupakan kesyirikan. Namun ada syirik yang lain, yaitu beliau mengatakan wal kihanatu la takhlu minasyirki, perdukunan ini
tidak kosong dari kesyirikan. Li'annaha taqarrubun ila syayatin bima yuhibbun. Karena perdukunan ini tentunya terjadi dengan apa? Seseorang mendekatkan diri kepada setan dengan apa yang dicintai oleh setan-setan tersebut. Ya, jadi ada kesyirikan dalam hal ini. Ya, syirik dalam hal ubudiyah tadi yang kita sebutkan tadi ya. Maka kesimpulannya di sini beliau mengatakan fahiya syirkun fir rububiyah. Maka perdukunan ini juga sama dengan sihir tadi. Ada kesyirikan dalam rububiyah min haitsu di'a'u musyarakati lahi fi ilmi, yaitu dari sisi adanya pengakuan yakni bersekutu dengan Allah taala dalam ilmu yang merupakan kekhususan bagi Allah, yaitu ilmu tentang perkara gaib. Syirik dalam hal apa ini? Rububiyah. Dan juga syirkun fil uluhiyati, dia merupakan syirik dalam hal uluhiyah min haitsu at-taqarrubu ila ghairillah, ditinjau dari sisi adanya taqarrub, mendekatkan diri kepada selain Allah, bi syai'in minal ibadati, dengan sesuatu dari macam ibadah. Ya, ini maksudnya si dukun itu ketika dia bisa bekerja sama dengan setan, tentu itu terjadi karena apa? Dia mau mendekatkan diri kepada setan, dan ini adalah merupakan syirik dalam hal rububiyah. Nah, syirik dalam hal uluhiyah, dalam hal ubudiyah. Nah, masih ada 5 menit. Nah, kita lanjut ya kalau gitu ya. Kita lanjut. Ya, ini soalnya panjang banget ini, Syekh ini menyebutkan tentang masalah sihir dan perdukunan. Walaupun intinya sebenarnya sudah kita dapatkan, tapi nggak apa-apa kita baca dulu. Nah, beliau menyebutkan di sini tentang hadis yang tadi saya sebutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ya, ini hadis disebutkan dalam riwayat Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi seorang dukun, fasaddaqahu bima yaqul, dia membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun, ya, faqad kafara, maka dia telah kafir bima unzila ala Muhammad, terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegas banget ya. Datang kepada dukun terus membenarkan ucapan dukun, dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun hadis yang tadi saya isyaratkan, yaitu dengan lafaz yang semisal dengan ini, yaitu man atakahinan fas'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang datang kepada seorang dukun, man atakahinan au arrafan gitu ya. Barang siapa yang datang kepada seorang dukun atau seorang peramal, lalu dia menanyakan tentang sesuatu, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Ya, jadi bertanya saja memberikan dampak yang sangat buruk, yaitu salatnya tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala selama 40 hari, walaupun dia tetap harus melaksanakan salat karena merupakan kewajiban dia. Nah, baik, kita tambah satu paragraf mungkin. Wa mimma yajibu tanbih alaihi wa tanabbuhu lahu anna as-saharata wal kuhana wal arrafina ya'bathuna bi aqaidin nas bihaitsu yadhharuna bi mazharil atibba fayamuruna al marda bidh-dhabhi li ghairillah bi an yadhbahu kharufan sifatuhu kadha wa kadha aw dajajatan aw yaktubuna lahumul talasim asyirkiyata wa ta'awidz syaitaniyah bi sifati huruzin yu'alliqunaha fi riqabihim aw yad'unaha fi sanadiqihim aw fi buyutihim. Baik, nampaknya ini mungkin kita nanti akan ulangi lagi paragraf ini ya pada pertemuan yang akan datang. Yang intinya di sini saya berikan spill dulu. Ringkasannya dulu, bahwasanya Syekh di sini ingin menjelaskan kepada kita, dan nanti kita akan baca nanti pada kesempatan yang akan datang, akan menjelaskan kepada kita bahwasanya para dukun dan tukang sihir ini adalah orang-orang yang mengelabuhi manusia, suka menipu manusia, mengelabuhi manusia, dan mereka mempermainkan akidah manusia. Ya, di mana mereka selain menampakkan diri sebagai orang yang hebat gitu kan, menampakkan diri sebagai orang yang bisa mengetahui perkara yang gaib, ya, kemudian dia ternyata berpenampilan sebagai semacam tabib, ya,
semacam ahli kesehatan mungkin ya, atau barangkali sebagian ada yang berpenampilan seperti seorang ahli agama, tokoh agama ya, padahal dia hakikatnya adalah seorang dukun yang kemudian ternyata mengelabui manusia, masyarakat. Ketika ada orang yang mengeluhkan sesuatu kepada dia, lalu kemudian dia mengarahkan masyarakat ini untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang hakikatnya adalah kesyirikan. Misalnya suruh menyembelih binatang tertentu ya, pada tempat tertentu ya, dalam rangka untuk mendapatkan hajat mereka ini. Ini merupakan kesyirikan ya. Dan mereka yang sangat disayangkan apa? Berpenampilan seperti halnya orang-orang yang terpandang di kalangan masyarakat. Mungkin para tabib ya, apa namanya? Tabib itu ini ahli kesehatan ya. Apa sih, sinse dan macam-macam ya, macam itu. Terus ada lagi yang berpenampilan seperti orang yang ahli agama, para kiai atau ustadz tertentu ya. Bahkan mungkin ada yang berpenampilan seperti ahli ruqyah, seakan-akan ahli ruqyah, tapi ternyata hakikatnya dia adalah seorang dukun. Bisa jadi kayak gitu ya. Ala kulli hal, mereka adalah orang-orang yang suka mengelabui manusia, sehingga kita harus berwaspada. Makanya di sini beliau mengatakan mimma yajibut tanbih alaihi wa tanabbuhu lahu, perkara yang harus diperhatikan ya, dan kita harus hati-hati. Ini bahwasanya mereka tukang sihir itu suka mempermainkan akidah manusia. Taib ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini insyaallah akan kita baca lagi ya yang paragraf ini pada pertemuan yang akan datang. Adapun malam ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, kemudian taufiknya untuk kita mengamalkan ilmu tersebut dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semua di atas tauhid dan di atas sunnah. Kita akhiri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.